GM-nya Muslim, bukan Ustaz. GM-nya orang Jepang, non Muslim. Tapi pengajian mau mereka. Iya Ustaz. Pengajian itu sejak tahun 95 dan rutin Ustaz. Loh, terus apa manfaatnya? Ternyata Ustaz, setelah pengajian bertahun-tahun, pencurian di pabrik berkurang. Betul. Jadi itu mereka berpikir duniawi. Ternyata Muslim ini kalau taat tidak nyolong. Oh, berarti harus pengajian terus. Itu subhanallah sampai hari ini ya. Dan terbukti Muslim yang taat itu jangan barang waktu nggak nyuri. Dia diajarin taat. Dia tahu kapan waktu sholat. Dia diajarin disiplin dalam agamanya. Kapan berhenti sahur, berhenti dia. Ketika dengar adzan langsung berhenti. Disiplin. Ini yang kadangkala tidak dibawa ke lapangan kerja oleh seorang muslim. Islam ini bukan agama di masjid saja. Kadangkala agama kita ini hadir kapan? Waktu lahiran, akikoh, waktu pernikahan, terus waktu mati. Baru ada agama di sana. Di kehidupan kita tak ada agama. Maka kita perlu kembali belajar agama kita. Kebanyakan kita ini Islam keturunan. Bapak Islam, anak Islam. Bapak nyolong, anak ya enggak, kadang-kala ya. Bapaknya sholat, anaknya sholat. Bapaknya enggak sholat, anaknya enggak sholat. Sedangkan menuntut ilmu agama, kalau kita lihat di Indonesia ini sudah mewajibkan belajar berapa tahun? 9 tahun belajar. Islam itu 1400 tahun yang lalu sudah memiliki prinsip. Sabda Nabi Muhammad SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Setiap muslim wajib nuntut ilmu. Ilmu apa? Matematika, bahasa Indonesia, kimia, IPA, apa lagi? Ilmu tentang Allah. Kenapa kok anak ada? Terus kenapa orang-orang yang ada mereka pergi dan ternyata mereka nggak balik gitu? Padahal yang mereka tinggalkan miliaran, pergi nggak balik lagi untuk menikmati miliaran yang mereka kumpulkan. Ada apa sebenarnya? Itu ilmu yang perlu kita pelajari. 3 pertanyaan di kuburan. Man Rabbu? Siapa Rabbmu? Oh gampang, Allah. Man Nabiyuk Muhammad? Fasih Ustaz, orang Arab Pak Ustaz. Lisannya fasih karena orang Arab. Kalau ditanya yang ketiga, Madinuk Islam. Tapi subhanallah, ketika Rasulullah SAW menguburkan para sahabatnya yang notabene-nya mereka orang Arab, fasih berbahasa Arab, ketika menguburkan Sa'ad bin Mu'ad, ketika menguburkan sahabat-sahabat yang lainnya, selesai dikubur beliau berdiri di atas kuburan lalu mengatakan kepada para sahabatnya, istaghfiru li akhikum wasalullaha lahu tathbit fa innahu al-an yus'al. Kalian mohonkan ampun buat saudara kalian, minta supaya ditetapkan hatinya, dia sekarang ditanya. Itu sahabat. Jadi kalau bicara pertanyaan di kuburan itu bukan by informasi yang kita dapat, tapi karena keyakinan kita. Beberapa hari yang lalu anak-anak yang perempuan nonton TV. Waktu itu ada Rojak TV berbicara tentang 3 pertanyaan di kuburan. Anak-anak kelas 2. Lalu dia tanya sama anak, Bah, gimana kalau nanti Maryam lupa? Subhanallah.
Gimana kalau antum lupa? Berapa banyak anak-anak yang ketika masuk ruang ujian blank. Dia malam udah belajar, bahkan dia sudah menghafal, pas kertas ujian di depan dia hilang semua. Gimana kalau yang bertanya mungkar dan nakir? Dalam kondisi antum di tempat yang gelap gulita, keluarga antum meninggalkan antum, harta antum meninggalkan antum. Antum lihat orang tua kalau meninggal, anaknya ngubur orang tuanya, diinjek-injek orang tuanya, ditinggal. Ada anak yang nemenin orang tuanya. Kesian abah anak sendirian misalnya, nggak ada, pulang dapat sepekan, ya apa arisan ini, kapan dibagi? Ada sudah. Wallah, gimana kalau antum lupa nggak bisa jawab nanti? Maka kita perlu belajar tentang Islam itu, tentang Allah, kaji asma Allah al-husna. Apa sih artinya Al-Karim? Apa sih artinya Al-Hamid? Apa artinya Al-Ghafur, Al-Afu? Baca. Antum lihat ciptaan Allah. Tadi anak ngelihat bikin bedak itu, anak tanya sama Bang Hasan, dari apa bedak itu dibikin? Ternyata dari ciptaan Allah. Kita itu cuma memanfaatkan ciptaan Allah. Dan di Indonesia nggak ada. Ada di tempat lain. Kenapa di tempat lain ada? Di Indonesia nggak ada. Innallaha huwar razzaq. Allah yang bagi-bagi rizki. Negara ini punya minyak, negara ini punya bedak, Indonesia punya kapur, punya apa? Dibagi-bagi. Di situ ada tanda kebesaran Allah yang seharusnya menambah keimanan kita. Bicara tentang Nabi Muhammad SAW, kapan terakhir kita membaca sejarah perjalanan hidup Nabi SAW? Supaya kita tahu Nabi itu pekerja keras. Nggak ada Nabi Muhammad SAW tidur habis subuh, nggak ada. Cerita tidur habis subuh nggak ada. Beliau ketika kecil jadi pengembala kambing, hidup mandiri, tidak mau bergantung kepada orang lain, nggak mau ngerepotin orang tua. Sekarang anak-anak sampai umur 25 tahun masih ngerepotin orang tua, 30 tahun masih ngerepotin orang tua. Anak-anak SMA kadang-kala masih ngerepotin orang. Dulu 12 tahun udah ngembala kambing, udah dapat penghasilan. Ustaz nanti nggak belajar, ya Allah. Kalau bicara belajar, tetap belajar. Nabi pekerja keras, dagang. Nah, beliau bukan orang kaya. Beliau anak yatim dari keluarga miskin. Pamannya banyak anaknya. Beliau bekerja sebagai pegawainya Khadijah. Ya dikasih persentase lah bagi hasil sama Khadijah. Belum jadi istrinya aja. Berangkat merantau dari Mekah menuju ke Syam. Jarak subhanallah itu mungkin hampir 2000 km. Jamaah anak izin minum jamaah, Masya Allah. Alhamdulillah. Bagaimana amanahnya beliau? Jangan ditanya. Nggak ada yang kurang dari hartanya Khadijah, balik tambah banyak. Kita ini kadang-kala ingin berkah, tapi salah jalan mencari keberkahan. Nyari berkah di gunung. Ada di sini gunung. Atau di Jawa Timur ini gunung apa? Nah, siapa yang pernah berangkat? Sama jemaah, kalau dia berangkat, anak kepingin tahu apa yang dikerjakan di sana. Dia melihat anak daftar berulang kali ke pabrik nggak diterima-terima, Ustaz. Pulang dari Gunung Kawi langsung diterima, Ustaz. Ini mungkin sebagian orang yang salah jalan mencari berkah. Ahibati fillah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang bagaimana bekerja supaya berkah. Pernah suatu hari Nabi lagi duduk-duduk sama sahabatnya,
atau lagi jalan bersama para sahabatnya, ngelihat ada satu anak muda yang gagah perkasa kerja, ngangkut-ngangkut barang ya apa ya. Kata para sahabat Nabi mengomentari orang tersebut, ya Rasulullah, lau kana hadza fi sabilillah, andai kata tenaga dia, kerja dia ini untuk berjihad, berperang di jalan Allah, pasti akan berpahala besar buat dia. Tapi kalau cuma untuk cari dunia, seakan-akan nggak ada, ya kuranglah manfaat. Jadi ternyata ada pandangan sahabat yang salah. Maka Rasulullah SAW mengoreksi. Beliau mengatakan kepada para sahabatnya, lau kharaja yas'a ala abawaini kabiraini kana fi sabilillah. Kalian tahu, kalau ini anak muda bekerja dengan niatan untuk memberikan nafkah kepada orang tuanya yang sudah sepuh, fahuwa fi sabilillah, maka orang itu di jalan Allah. Lau kharaja yas'a ala sigharin lahu, kalau dia keluar bekerja untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya, fahuwa fi sabilillah, maka dia terhitung di jalan Allah. Yang ketiga, lau kharaja yas'a liyu'iffa nafsahu, kalau dia bekerja untuk menjaga kehormatan dirinya agar nggak minta-minta sama orang, agar tidak menjadi beban untuk orang lain, agar dia tidak mengambil yang haram, fahuwa fi sabilillah, maka itu orang di jalan Allah. Tapi yang keempat, lau kharaja yas'a riya'an wa mufakharatan fahuwa fi sabilis syaitan. Tapi kalau dia keluar bekerja dalam rangka untuk pamer, untuk berbangga-banggaan, aku punya ini, aku punya itu, fahuwa fi sabilis syaitan, maka dia di jalannya syaitan. Jadi kalau bicara ingin berkah, mulai dengan niat. Kenapa antum kerja? Untuk apa kerja? Tetangga ini beli motor baru ya, ana harus bersaing, kerja dia, berangkat ke luar negeri, merantau, sampai dapat mobil dia untuk berbangga diri kepada tetangganya. Perjalanan dia merantau fi sabili asyaitan, di jalannya syaitan, gara-gara salah niat. Maka perbaiki niat. Jadi bukan cuma sholat yang diperbaiki niatnya. Oh, harus ikhlas. Bekerja pun antum harus tulus sesuai dengan ajaran Islam. Ini yang pertama, niatnya perbaiki. Yang kedua, jujur. Kenapa? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, alaikum bisidq, fa inna sidqa yahdi ilal birri, wa innal birra yahdi ilal jannah. Kalian yang jujur, kata Nabi SAW. Orang kalau jujur, kejujuran itu akan mengantarkan kepada kebaikan. Wallahi jamaah, orang kalau nggak jujur ya. Anak pernah lewat depannya toko roti di Jember. Ada pabrik roti. Anak parkir mobil di sana. Istri beli sesuatu, tahu-tahu pegawai pabrik roti itu keluar. Setelah keluar itu ada yang mengeluarkan, maaf, dari BH-nya roti, masukkan kresek, dari mananya roti. Ternyata roti itu dimasukkan ke pakaian mereka. Anak ya Allah. Dia berpikir yang dia makan itu berkah. Sampai rumahnya anak-anak, yuk ibu bawa roti. Subhanallah. Ayyuma lahmin nabata min suhtin fannaru aula bi. Daging mana saja yang tumbuh dari yang haram, neraka tempat. Bermula dari nggak jujur. Jujur mengantarkan kepada kebaikan. Kebaikan itu mengantarkan ke surga. Wa ma yazalur rajul yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktab indallah siddiqan. Ada orang yang berusaha untuk jujur,
perlu perjuangan jemaah. Godaan dunia ini subhanallah. Dunia itu manis dan hijau warnanya. Orang itu kepingin, tapi dia berusaha untuk jujur. Sampai akhirnya disetempel sama Allah siddiq. Gak bisa bohong orang itu. Ada orang yang Masya Allah gak bisa bohong. Sejak muda sampai tua udah disempel orang yang jujur. Tapi sebaliknya, ada orang yang bekerja, bermula pekerjaannya dengan kebohongan. Kata Nabi SAW, wa iyyakum wal kadhib, hati-hati dengan dusta dalam bicara, dalam perbuatan. Kenapa? Karena kedustaan ini mengantarkan kepada dosa. Jadi kedustaan itu subhanallah akan mengantarkan membuka pintu dosa yang lainnya. Terus ketika pintu dosa terbuka, maka dosa-dosa ini nggak akan terputus, seperti mata rantai yang mengantarkan ke neraka nantinya. Wa ma yazalu rajul yakdzib, dan kita akan dapatin orang yang terus bohong, mau kemanapun dia kerja, mau pindah dari pabrik ini ke pabrik itu, ke sana, dia sudah distempel kadzab, pendusta. Nggak akan pernah hidup tenang dalam kehidupan. Antum pikir Allah nggak ngelihat? Innallaha kana 'alaikum raqiba. Maka jangan takut untuk urusan rezeki. Yang ketiga, kalau ingin berkah rezekinya, doa. Apa doa antum? Setiap pagi Nabi SAW, setiap habis subuh, Nabi itu mengajarkan doa, minta ilmu, minta rizki, minta amal. Siapa yang hafal doa? Nah, sudah sini. Iya. Masya Allah. Antum dapat rizki yang baik nggak setelah baca doa itu? Masya Allah. Ini langsung dapat antum rizki. Masya Allah. Nah, kasih jamaah. Baik. Dengar doanya barusan. Antum dengar doanya. Kok enggak dengar gitu kan? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Hafal langsung. Kasih dia. Allah. Jadi jamaah subhanallah, nggak sulit. Kenapa kita harus minta? Yang namanya niat, yang namanya kejujuran, kalau nggak dibantu sama Allah, nggak ada hasilnya. Maka antum perlu minta sama Allah. Mau keluar rumah, ingat sama tuh doa. Ya Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, ilmu agama dan ilmu dunia yang bermanfaat. Antum lihat, ada orang kerja pakai ototnya, gajinya dikit, padahal sampai keringetan jemaah, saat timbo keringetan. Ada orang nggak keluar keringat sama sekali, fulusnya banyak. Salah satunya dengan ilmu yang bermanfaat. Kita minta sama Allah. Subhanallah, ada orang yang awalnya miskin, terus dia baca doa ini, Allah kasih ilmu bermanfaat. Yang kedua, wa rizqan thayyiban. Ya Allah, minta rezeki yang baik. Enggak sembarangan rezeki. Bukan minta yang banyak. Kita biasanya kalau ditanya, antum mau sedikit berkah atau banyak nggak berkah? Antum kan ngomong banyak berkah. Nggak perlu banyak. Kalau berkah itu, yang namanya berkah itu sesuatu yang baik, yang tumbuh berkembang. Itu yang namanya berkah. Makanya berapa banyak orang gajinya 50.000, Masya Allah, 50.000 gajinya, bisa nabung. Ada orang gajinya sebulan 10 juta, tiap akhir bulan ngutang. Apa sebabnya? Itu cuma 50.000. Ini sama anaknya 2, ini anaknya 2. Tapi kenapa 1,5 juta cukup, yang 10 juta masih ngutang? Ini 10 juta, anaknya sakit, masuk rumah sakit.
motornya rusak harus ke bengkel. Jadi duit itu keluar tidak sesuai dengan yang dia harapkan. Maka minta rezeki yang baik, rizqan thayyiban. Yang ketiga yang diminta, wa amalan mutaqabbala, amalan yang diterima. Ada orang, kata Nabi SAW, wa innar rajula la yusalli salata sittina sana wa lam tuqbal lahu salat. Ada orang yang sholat sama 60 tahun sholat, 60 tahun sholat, satu pun sholatnya nggak diterima. Antum pikir sholat kita diterima selama ini? Ada standarisasi diterimanya amalan. Tuh bikin bedak, ada standarisasinya. Coba bedak itu nggak ada stempelnya, kira-kira diterima nggak? Nggak ada stiker yang di atasnya, ditolak. Tahu-tahu mungkin pihak pabrik ana memodifikasi supaya bedaknya ini kayak ceret gitu, jadi enak gitu kan. Ini niatnya baik, tapi tidak sesuai dengan standar, dibalikin sama enggak, bukan standar kita, ada standarnya. Kalau ternyata bedak saja memiliki standar yang begitu ketatnya, anak tadi masuk suruh apa? Yang suruh pakai apa namanya? Sus cover kepala, pakai ini, pakai, ya Allah, azab ini jemaah. Wah, ini ada, tapi dilakoni. Kenapa untuk kerjakan? Karena untuk ada standar, kalau enggak diterima produk kita. Kalau itu produk manusia, gimana ibadah kita sama Allah Azza wa Jalla? Apakah yang penting sholat? Ada sebagian orang yang mengatakan, udahlah Ustaz, nggak usah ngomong sholatnya harus gini, harus gitu. Yang penting sholat Ustaz. Tuh orang yang nggak sholat dibicarakan. Bukan seperti itu. Ada orang sholat masuk neraka. Fawailul lil musallin. Ada sholat. Jadi orang yang nggak sholat selesai, kita tahu urusan dia. Tapi orang yang sholat pun harus sesuai dengan standar yang diinginkan oleh Allah Azza. Tiap hari kita doa, minta supaya amalan kita diterima. Maka doa jangan berhenti. Antum mungkin merasa, ya Allah Ustaz, ana ini udah 10 tahun kerja di sini, rumah masih ngontrak, motor kredit, istri minta cerai. Gimana? Udah 10 tahun kerja, dilihat nggak punya apa-apa, ada masalah sama itu. Maka minta sama Allah Azza wa Jalla, berdoa. Allah itu bisa memberikan apa saja. Cari waktu-waktu mustajab nih, akhir Jumat nih waktu mustajab. Manfaatkan untuk memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang keempat, sungguh-sungguh, nggak main-main. Muslim itu totalitas. Mungkin sebagian orang hendak menjadikan tempat kerjanya ini batu loncatan. Oke, nggak apa-apa. Ada orang, anak masa akan jadi pegawai terus. Anak ingin menjadi pengusaha. Anak ingin menjadi saudagar. Nggak ada masalah. Tapi ketika engkau dalam sebuah pekerjaan, totalitas. Kata Nabi SAW, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Allah tuh suka kepada seorang hamba kalau mengerjakan sesuatu, menyempurnakan pekerjaannya. Dapat pahala antum, bukan bicara pabrik, bukan bicara bos, yang enak bos, yang enak, enggak ada. Kita berharap pahala dari Allah Azza wa Jalla. Itu yang harus ada pada diri seorang muslim. Dia bekerja cari dunia, tapi Allah meridai dia. Allah cinta sama dia. Karena ada yang kerjanya, masya Allah, kalau ada bosnya baru bosnya pergi main game dia. Ada nggak di sini kayak gitu? Oh, seorang jamaah. Kalau ada, nah izin minum dulu jamaah. Subhanallah. Antum tuh ketika bekerja
Hadirkan Allah dalam pengawasan. Kita lihat kalau tempat kerja itu ada CCTV-nya. Ini semua ruangan ada CCTV? Nggak semuanya. Kalau yang nggak ada itu coba tambahin 2 CCTV. Itu kalau ada CCTV jemaah, mau ke toilet izin sama CCTV. Subhanallah, karena dia merasa diawasi. Maka ketika antum kerja totalitas, kerja bismillah. Walaupun mungkin antum berpikir, Ustaz, anak kok melihat anak capek ya, gajinya nggak seberapa, nggak ada masalah. Antum mungkin nanti ingin kerja lainnya, tapi dalam pekerjaan itu sempurnakan pekerjaan antum. Selesai. Mungkin suatu saat Allah buka, karena ada orang yang nggak cocok jadi pegawai, ada orang yang nggak cocok jadi pengusaha. Ada seorang pegawai, masya Allah, anak berjumpa dengan orang-orang di Medina. Waktu anak di Medina 15 tahun, anak bertemu dengan perantau-perantau dari Indonesia. Ada yang sampai 10 tahun. Anak ngomong, Bang, sampai kapan mau kerja di sini? Itu Ustaz, anak ini sebenarnya sudah balik ke Indonesia, buka usaha, bangkrut lagi Ustaz, balik lagi jadi supir, nanti dapat modal, buka usaha lagi, gagal lagi Ustaz. Karena memang ada orang yang cocoknya jadi pegawai. Kalau semua jadi pengusaha jamaah, siapa yang jadi pegawai terus? Antum enggak, anak mau jadi pengusaha. Semuanya. Allahu Akbar. Jadi memang kita kerjakan kerjaan kita. Dan seorang muslim harus memandang masa depan yang panjang. Bukan masa depan untuk jadi orang kaya, bukan. Tapi masa depan untuk jadi orang yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah melihat ada seorang yang sudah sepuh namanya Abu Dhubyan. Ya Abu Dhubyan, kam ata'u? Dulu negara itu memberikan santunan kepada rakyat. Semuanya dikasih. Ditanya berapa bagianmu tiap tahun? Kata dia, aku tiap tahun dapat 2.500 dirham. 2.500 dirham itu ya kalau satu kambing 10 dirham, anggap 1 juta. Dia tiap tahun dapat 250 juta. Banyak apa sedikit? Antum gajinya 250 juta setahun? Nanti insya Allah. Doa ini akhir Jumat. Insya Allah, kan ada bos yang dengerin insya Allah. 250 juta. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Ya Abu Dhubyan, uangmu itu jangan dihabisin. Gunakan untuk beli kambing, gunakan untuk bertani. Sebelum nanti datang masa yang orang-orang nggak akan ngasih engkau yang cukup nantinya. Muslim tuh berpikir seperti itu. Jadi antum jangan mau hidup cuma makan gaji, terus bulan depan ya kerja lagi, bulan depan ya kerja lagi. Harus berpikir bagaimana uang yang antum dapatkan bisa menghasilkan lagi. Jangan boros hidup. Antum handphone, beli handphone harga 250.000 dapat enggak? Dapat. Sisanya buat nanam lombok. Antum ketawa aja. Anda lihat orang itu rumahnya kecil-kecil tapi punya apa sekarang sistem pertanian yang pakai hidroponik. Masya Allah. Dia lombok udah nggak pernah beli, sayuran nggak pernah beli, uangnya itu ditabung. Antum harus berpikir seperti itu. Muslim ini cerdas. Bukan cuma sampai ada cerita orang, sebagian orang itu Zat, dia pakai bahasa Jawa, wedi duwe mambu. Jadi kalau dapat gaji langsung habis, nanti istirahat, nanti habis duitnya kerja lagi. Nggak kayak gitu jemaah. Yang sungguh-sungguh kerja, tabung, diputar uangnya. Cuma butuh ilmu yang bermanfaat. Kadangkala antum bekerja nggak sukses karena antum nggak punya ilmunya. Perlu pendampingan, perlu mentoring sehingga antum kerja yang sukses. Kemudian yang terakhir, jangan ngutang.
Jangan ngutang. Oh, pinjam nggak ngutang. Apa bedanya jemaah? Kalau pinjam diikhlaskan, nggak bisa bayar. Nah, kenapa jangan berhutang? Sistem ekonomi kapitalis itu menyuruh orang berhutang. Selalu mengatakan kalau engkau tidak berhutang, engkau nggak akan berhasil, engkau nggak akan sukses. Hutang itu motivator antum untuk semangat bekerja. Bohong itu semuanya. Kita Muslim, Rasulullah SAW itu berlindung dari hutang. Berdoa terus mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrab. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan hutang. Sampai istri Nabi itu tanya, ya Rasulullah, engkau takut banget sama hutang. Orang meremehkan hutang, Nabi takut sama hutang. Lalu Nabi SAW mengatakan, innar rajula idza gharib. Orang tuh kalau ngutang biasanya akan berbicara dan dia akan berdusta. Anu pinjem, ini ada urusan ini macam-macam, padahal nggak ada urusan itu. Dan dia janji, ingkar janji. Hutang ini hammun billail wa dhullun bin nahar. Hutang ini kegalauan di malam hari dan kehinaan di siang hari. Antum kalau punya utang, ada orang punya utang sama anak. Waktu itu saat pinjam full Ustaz, anak kasih. Sekarang nggak pernah ketemu anak lagi. Kalau ketemu anak cari jalan lain dia. Ya seperti itu memang. Makanya kalau antum punya kawan yang antum nggak suka sama dia, antum utangi dia. Insya Allah nggak ketemu antum lagi dia. Betul, karena dia malu. Dan perkara utang jangan dianggap remeh. Rasulullah SAW itu pernah lagi duduk dengan para sahabatnya, meletakkan tangannya di keningnya. Dia mengatakan, "Madza subhanallah, subhanallah, subhanallah. Madza anzalallahu minat tasydid." Apa ini sesuatu yang berat yang sudah Allah turunkan, kata Nabi. Para sahabat ketakutan, mereka diam semua. Enggak berani bertanya kepada Nabi SAW. Besoknya baru bertanya, "Ya Rasulullah, apa hukum berat yang Allah telah turunkan?" Kalian tahu, kata Nabi SAW, kalau seorang itu qutila fi sabil, dia berjuang di jalan Allah sampai mati syahid di jalan Allah. Thumma uhyiya, kemudian dia dihidupkan kembali, kemudian dia berjuang mati di jalan Allah, kemudian dihidupkan kembali, kemudian berjuang di jalan Allah, tewas mati syahid fi sabilillah, wa alaihi dainun, dan dia punya utang, enggak masuk surga. Enggak masuk surga. Jadi urusan utang ini bukan urusan yang ringan. Mungkin orang yang kita pinjam sama dia udah lupa. Ahsahullah wa nasu. Allah mencatatnya tapi orang-orang itu lupa. Apalagi kalau utangnya riba. Utangnya berbunga. Oh, sing dosa kan sing nyelangi, Ustaz. Kan orang seperti itu. Mereka kan yang makan riba, antum yang ngasih makan kan? Kalau antum nggak ngasih makan, mungkinkah dia makan riba? Tidak. Kenapa urusan riba ini yang dilaknat itu bukan hanya yang meminjamkan uang? Semuanya dilaknat. Karena proses terjadinya riba itu disebabkan adanya orang-orang ini. Kalau nggak ada peminjam, dia nggak akan makan riba. Antum yang masih makan riba. Dan dosa riba, mungkin sebagian orang kalau dikatakan antum kira-kira pernah berzina, oh na'udzubillah minaz zina, semoga dijauhkan 7 keturunan dari zina. Iya. Antum punya utang riba, oh ya ini Ustaz, rumah masih riba, motor masih riba, semuanya riba. Antum nggak tahu dosanya riba. Kata Nabi SAW, dirhamun riba ya'kuluhu ar-rajul wa huwa ya'lam. 1 dirham riba yang dimakan oleh seseorang dalam kondisi dia tahu itu riba, asyaddu min 36 zanya, itu lebih parah daripada 36 kali berzina.
Allah itu mengumumkan perang kepada pelaku riba. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Riba itu akan hancur. Maka berhenti antum utang. Yang mau beli motor, beli motor. Punya uang berapa? 1,5 juta dapat motor. Dapat nggak jamaah? Motor besar. Enggak lah, 1,5 juta oleh motor saya dikai. Cuma izin. Masalahnya kan itu, antum malu numpai deloki wong, Ustaz, ya Allah. Antum itu kan dilihat orang karena motornya bagus atau karena motornya jelek. Ya sama-sama dilihatin orang. Antum mau gaya pakai motor yang bagus supaya dilihat orang, yang jelek juga dilihatin orang. Ada apa pakai yang bagus? Ngutang. Makanya kalau antum lihat orang motornya bagus, jangan takut, ndak ngutang nih mas. Iki ketoan sing api, iki mau ngutang nih biasanya. Jadi seharusnya malu orang yang pakai motor bagus, mobil bagus berhutang. Platnya masih putih, masya Allah. Waduh, iki lu wis ireng umur 20 tahun, tapi ndak ngutang. Maka jemaah, ketika kita berumur 120 hari di perut ibu kita, rizki itu udah ditulis. Maka jangan sampai antum berambisi dunia untuk mendapatkan lebih banyak lagi, padahal catatannya tetap. Terus gimana Ustaz? Apa anak malas bekerja? Bukan. Antum bekerja semangat, tapi untuk akhirat antum. Kalau orang ambisinya akhirat, ya Allah, dia bawa uang 40.000 buat istrinya. Dek, cuma 40.000. Ya Allah mas, sing penting awakmu mulai tenang mas. Masya Allah. Barokah jemaah, seneng, masya Allah. Itu ketika nerima dan tujuannya akhirat. Kalau tujuannya duniawi, dia gugat cerai sama antum. Antum bawa duit, ya Allah mas tetangga sudah ganti motor, kita tetap motornya. Itu tujuannya duniawi. Maka antum perlu mendidik keluarga dan diri antum sendiri untuk bertujuan akhirat. Ketika antum mulai pikiran dunia, datang ke kuburan, melihat iki sing bangun Surabaya wis mati. Antum oh iya mati, selesai. Antum akan terhibur ketika melihat orang-orang kaya ternyata mati. Aku pun akan mati. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada tanya jawab silahkan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, nah, tafadhol. Saya minta jurus ampuh, Ustaz. Yo, jurus sih. Nah, jurus apa ini? Dengarkan dulu jemaah. Nah, anak kita ketika adzan dikumandangkan, ketika anak kita mengarahkan main gadget, tak bisa langsung berangkat ke untuk sholat, gimana? Rasanya apa? Sik ya, sik. Kan itu bagaimana? Iya. Mungkin dulu bapaknya kayak gitu juga. Iya. Jadi kita ini harus sadar anak kita itu koyo opo, koyo bapak ini. Nah, terus bagaimana sekarang? Yang pertama orang tua istighfar. Kita itu harus memperbaiki hubungan kita sama Allah. Kita punya banyak dosa, sehingga kadang-kala dibalas di anak-anak kita. Mungkin kita dulu juga nyusahkan orang tua kita, sehingga sekarang anak kita nggak nurut sama kita. Maka yang pertama istighfar, minta ampun sama Allah. Kalau orang tuanya masih ada, datang ke orang tuanya, minta maaf sama orang tuanya. Karena sebagaimana kita berbuat, seperti itu balasan buat kita. Yang kedua, Bill Gates. Tahu Bill Gates? Yang punya Microsoft itu. Dia itu baru ngasih anaknya gadget umur 15 tahun. Baru anaknya dikasih gadget. Kita 7 tahun nih kayaknya. Kenapa? Karena bapaknya nggak mau diganggu sama anak.
Ibunya nggak mau dia. Ini betul. Antum lihat tuh orang-orang sukses. Mereka tahu apa gunanya gadget ini, siapa? Ada gunanya ketika digunakan tepat pada waktunya. Tapi ketika dia masih kecil, mungkin kita bisa kasih gadget isinya Quran, isinya kalau mungkin kartun yang bermanfaat. Tapi ketika kita kasih game, subhanallah, ada anak main game dari pagi sampai sore. Orang tuanya alhamdulillah Ustaz, anak-anak nggak keluaran rumah Ustaz. Kasih handphone di pojokan sudah wis sampai kram-kram segitu. Itu orang tua yang salah. Maka tolong ketika ngasih anak gadget, kasih tahu, nak, main 15 menit. Diajari dia disiplin. Anak sama anak-anak dia, Mbak, pinjem Mbak. Ya, 15 menit. Anak pasangin alarm. Ketika 15 menit bunyi, dia ngomong, nak, sudah. Iya, Mbak, dia balikin. Karena kita disiplin. Dan ketika berjanji sama anak, jangan pernah dusta. Janji sama anak, Abah akan kasih kau sepeda. Kasih sepeda anaknya. Karena ketika orang tua mulai bohong sama anaknya, anaknya kalau disuruh sama orang tuanya, aduh, bohong, ngomong belikan ini itu. Jangan. Jadi ajari kejujuran anak kita, disiplin. Kemudian yang keempat, anak ini perlu gerak, jangan. Permainan-permainan yang mengeluarkan energi itu mulai hilang. Dulu kita main pati lili, lari, apa banteng sing tebek-tebekan itu, yang apa? Bentengan seperti itu. Sekarang hilang. Yang ada main bola tapi duduk jemaah. Main bola. Nggak keluar keringetnya jemaah. Jadi anak itu nggak capek gitu loh. Maka perlu orang tua mencarikan aktivitas yang membuat energi dia itu tersalurkan. Petak umpet, kita tahu ada petak umpet, masya Allah. Anak-anak sampai sekarang kadang-kadang pulang sholat isya, bah, main bah, ya udah matikan lampu kita main. Anak itu lari sana lari sini, keringetan, tidur jemaah, capek. Maka orang tua perlu memberikan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat buat anak-anak. Barakallahu fikum. Anak kasih hadiah buat antum, insyaallah. Kasih buku ini bisa jemaah. Nah, pertanyaan lainnya. Fadhil. Misalnya kita punya hutang yang kita hutang itu sudah nggak tahu kemana gitu. Tidak cari-cari tahu. Waktu SMP antum pernah utang apa ya? Iya jemaah, ini pertanyaan menarik. Kita mungkin dulu waktu SMP, SMA pernah di warung nggak bayar. Pengalaman, mangan telu bayar luru jemaah. Kalau itu bukan utang, itu haram itu jemaah. Ini kita bicara utang dulu, bener utang. Cuma orang yang kita pinjam utang uang sama dia itu nggak tahu kemana. Dulu sekantor, kemudian dia pulang ya, nggak ada nomor handphonenya, hilang orang tersebut. Apa yang harus kita lakukan? Harus kita bayar. Bagaimana cara membayarnya? Pertama, berusaha mencari orang tersebut. Sudah maksimal nggak ketemu, berapa utangnya? Anggap utangnya 1 juta. Antum sedekahkan uang ini, taruh di masjid atas nama fulan. Ya Allah, ini uangnya fulan, aku sedekahkan buat fulan. Kalau pada akhirnya antum ketemu sama dia setelah 2 tahun, ya Allah, ahlan wa sahlan katanya. Terus antum ngomong, ingat anak punya utang sama antum, anak cari antum nggak ketemu, akhirnya uang itu anak sedekahkan ke masjid buat antum. Antum ridho apa enggak? Kalau dia, ya Allah, anak sekarang butuh uang, ya sudah antum gantiin, jadi sedekah itu jadi milik antum. Seperti itu. Antum waduh, pancet dua utang jadi tuh. Ini urusan akhirat jemaah. Urusan akhirat. Jadi selesai, itu tetap utang. Kemudian gimana kalau yang kayak tadi? Makan 3 bayar 2. Oh. Kita enggak tahu zat paling yang itu cilok wis mati paling apa ini itu. Antum harus. Gimana caranya? Antum cari keluarganya.
berikan kepada keluarganya. Kalau nggak ketemu keluarganya, sama antum sedekahkan juga buat orang tersebut. Allahu a'lam. Mati HP-nya. Masya Allah, bisa pembekalan persiapan puasa Ramadan. Saya suwi Ramadan. Baik. Allahumma balighna Ramadan. Ini sebagai penutup jamaah. Ramadan tinggal 43 hari. Orang-orang dulu, para sahabat Nabi, para tabi'in, 6 bulan sebelum Ramadan mereka berdoa. Sudah minta sama Allah, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Itu 6 bulan sebelumnya. Kita ini tinggal 43 hari. Apa persiapan kita Ramadan? Yang pertama, taubat. Kita ini berada di bulan haram. Bulan haram itu ada 4. Apa aja? Siapa yang mau menyebutkan? Nah, Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Masya Allah. Fadhal hadiah jamaah. Nah, bulan Muharram itu, bulan haram itu bulan yang disucikan sama Allah Azza wa Jalla. Berbuat dosa di dalamnya nggak sama dengan bulan-bulan lainnya. Persiapkan, subhanallah. Sebelum Ramadan ada bulan Rajab. Setelah Rajab ada bulan Sya'ban. Apa yang dilakukan di bulan Sya'ban nanti? Banyak-banyak puasa sunnah. Mulai dibiasakan. Antum kalau biasa puasa sunnah, insya Allah Ramadan tidak kemaruk. Kenapa ada orang di awal Ramadan itu semua mau dimakan? Noko sari. Apalagi kolak, semua dibaca makan. Antum kan nggak pernah puasa sunnah. Ini awal puasa dalam hidup, nanti ketemu tahun depan. Biasakan puasa sunnah. Nanti masuk Ramadan, antum biasa. Kurma apa selesai. Maka Nabi SAW di bulan Sya'ban itu banyak-banyak puasa sunnah sampai nyambung puasanya itu. Tapi tidak sampai 1 bulan beliau berpuasa di bulan Sya'ban. Kemudian mulai Qur'annya dibaca. Ada orang yang buka Qur'an setiap Ramadan, hataman. Nanti Idul Fitri ditaruh di atas lemari. Kapan ketemu Ramadan bingung golek Qur'an, di Qur'an nih. Jangan, sekarang mulai diturunkan, dibaca Qur'an. Kemudian yang ketiga atau yang keempat, antum perlu mengkaji ulang tentang hikmah-hikmah puasa, sunnah-sunnah puasa, wajib-wajib puasa. Karena orang itu cepat lupa. Antum pelajari apa sih yang dilakukan Nabi SAW di bulan Ramadan. Karena ada orang yang puasa nggak dapat kecuali lapar dan haus. Jangan sampai 10 tahun puasa tidak oleh pahala. Kemudian buat embok-embok di belakang sana, buat emak-emak di belakang, dibayar utangnya. Nah, karena ada ibu-ibu yang suaminya nggak tahu nih, bapak-bapak juga, tolong ingatkan istrinya. Tanya istrinya, ini sudah mau masuk Sya'ban, kau punya utang berapa hari? Karena sama dengan utang uang, utang puasa pun akan ditagih pada hari kiamat nantinya. Hadza wallahu a'lam. Mungkin itu jamaah. Ya, saya rasa cukup. Insyaallah kita berjumpa lagi kapan, wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas Anda berbahagia bisa sampai ke sini, bisa berjumpa dengan orang-orang soleh kayak antum semuanya. Semoga amalan kita diterima, dosa-dosa kita diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.